Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sulfiana dengan NIM C1C021228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Hukum pajak terdapat dua macam, yaitu yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum, yaitu yang pertama, ada hukum perdata, mengatur hubungan antara pemerintah dengan individu lainnya. Yang kedua, ada hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum pajak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disingkat dengan PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambangan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 pada tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Selanjutnya, definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak. Yang satu, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori asuransi. Dalam teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, ada teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Pada teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori daya beli. Pada teori daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara yang akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, teori bakti. Berdasarkan teori bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas sumber. Asas sumber adalah dasar pemungutan pajak yang sesuai dengan asal objek pajak yang dikenakan. Jika objek pajak itu berasal dari negara atau wilayah A, maka negara atau wilayah A tersebut
wajib mengenakan pajak atas objek pajak tersebut. Yang kedua, asas domisili. Asas domisili adalah asas pemungutan pajak berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak berada. Itu artinya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi aturan perpajakan di wilayah tersebut. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. Asas kebangsaan juga mengatur pemungutan pajak bagi warga negara asing yang tinggal dan berada di Indonesia dengan syarat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.